Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Pertama-tama saya sampaikan selamat untuk peserta didik baru kelas 7 SMP PGRI 1 Kasembon. Di bangku SMP ini akan ada banyak sekali hal-hal menarik yang akan kalian pelajari, termasuk dalam pelajaran IPA. Nah, untuk pelajaran IPA kali ini kita mulai dengan hal-hal yang ringan dulu sebagai bahan pemanasan. Jadi kita akan belajar objek IPA dan pengamatannya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, berikut saya sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. Yang pertama ada pengamatan, ada inferensi, kemudian komunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. IPA atau kita kenal dengan nama ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ada apa saja di sekitar kita? Kira-kira ada apa saja? Yang jelas yang pertama ada makhluk hidup, ada manusia, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada hewan, mungkin juga ada bakteri, ada virus yang merupakan makhluk hidup yang tidak kasat mata. Selain makhluk hidup, kira-kira ada apa lagi? Ya, yang berikutnya adalah pasti ketika ada makhluk hidup, yang satu adalah makhluk atau benda tak hidup. Apa saja benda tak hidup? Ya, ada air, tanah, ada api, dan ada batu. Ini semua adalah benda-benda tak hidup. Apakah hanya ini? Ya, ada contoh yang lain, ada matahari, udara, dan sebagainya. Itu semua adalah makhluk atau benda tak hidup. Jadi, apa objek IPA yang akan kita pelajari? Kita bisa membaginya menjadi 2 komponen atau 2 objek IPA yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah objek biotik, yang kedua adalah objek abiotik. Apa itu objek biotik? Objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup. Misalnya dalam gambar ini, yang termasuk dalam makhluk hidup adalah yang pertama manusia, ada tumbuhan, ada hewan atau sapi dalam gambar ini. Yang kedua adalah objek abiotik. Apa objek abiotik? Objek abiotik adalah objek yang terdiri dari makhluk atau benda mati. Ada apa saja di gambar ini? Yang pertama ada matahari, ada air, ada tanah. Oke. Jadi kita objek IPA yang akan kita pelajari ada 2, yakni objek biotik dan objek abiotik. Kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana cara mempelajari objek IPA tersebut? Langkah penyelidikan atau langkah untuk mempelajari IPA ada 3. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua inferensi, yang ketiga adalah komunikasi. Apa itu pengamatan? Apa itu inferensi? Apa itu komunikasi? Akan kita bahas saat ini. Kita bahas yang pertama dulu, pengamatan. Pengamatan adalah mengamati suatu objek menggunakan panca indera, baik dengan alat bantu atau tidak. Contoh, misalnya kita tadi mengamati hewan atau mengamati sapi. Kalau dengan alat bantu kira-kira apa? Misalnya kita mengamati makhluk hidup atau bakteri yang sangat kecil sehingga memerlukan bantuan mikroskop. Nah, itu semua adalah pengamatan. Jadi pengamatan tidak hanya terbatas menggunakan panca indera tanpa alat bantu. Jadi semua pengamatan yang menggunakan alat bantu atau tidak, selama menggunakan panca indera, baik itu indera peraba, indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengaran, dan sebagainya, semua termasuk dalam pengamatan, walaupun tanpa alat bantu ataupun juga dengan alat bantu. Selanjutnya, yang kedua, apa itu inferensi? Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, contohnya gimana? Misal tadi kita mengamati sapi, kita merumuskan penjelasan berdasarkan apa yang kita amati. Misalkan
ciri-ciri sapi berkaki 4, warnanya hitam dan putih. Nah, ini adalah contoh inferensi. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Apa itu komunikasi? Ya, mengkomunikasikan hasil pendidikan, baik lisan maupun tulisan. Nah, kalau dalam bentuk tulisan, kita bisa membuat sebuah diagram atau diagram semacam ini. Nah, ini adalah bentuk cara kita mengkomunikasikan hasil pendidikan IPA yang kita lakukan. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.